Sabda palon nagih janji satriya piningit 16. Ki Dharma Gandul lantas memohon agar diterangkan perbandingan kecerdasan orang dulu dengan sekarang. Mana di antara kedua generasi yang pintar? Banyak orang memiliki pendapat yang bermacam-macam tentang hal ini. Kiai Kalamwadi menjawab, orang dulu dengan orang sekarang sama-sama cerdasnya. Hanya saja orang zaman dulu kurang bisa mewujudkan kepintaran mereka, sehingga terlihat seolah bodoh. Sedangkan orang zaman sekarang telah mampu mewujudkan kepintaran mereka, sehingga terlihatlah mereka pintar. Kepintaran orang sekarang merupakan limpahan dari kepintaran orang di masa lalu. Jika orang dulu tidak ada yang pintar, tentunya tidak ada yang bisa dibuat suri toladan oleh orang zaman sekarang. Orang sekarang masih banyak mencontoh kebijakan masa lalu. Orang yang hidup sekarang juga memberikan sentuhan perubahan. Apa yang kurang baik dijadikan lebih baik lagi. Orang zaman sekarang tidak terbiasa mengemas kebijakan mereka dalam wujud sastra atau simbolik. Tapi sesungguhnya manusia tidaklah layak merasa pintar, karena dia hanya sekedar hamba, hanya sekedar menjalani, hanya sekedar memakai jasad fisik. Gerak manusia sesungguhnya sudah ada yang melakukannya. Namun jikalau kamu ingin tahu bagaimanakah manusia yang benar-benar pintar, hal itu disimbolkan pada sosok wanita yang tiap hari memilah padi atau nutu, tampah atau wadah terbuat dari anyaman rotan diisi beras hasil ditumbuk. Lantas diputar sejenak, kulit padi akan beterbangan semua, sehingga terpisahlah mana beras dan mana kulitnya. Lantas tinggal diambil untuk dipilah-pilah kembali. Singkatnya, beras sebelum diolah untuk dimasak menurut selera harus dibersihkan dulu. Begitulah kesadaran manusia hidup, harus mencontoh wanita tengah memilah padi di atas tampah. Jika kamu bisa berlaku demikian, kamu manusia unggul. Akan tetapi sesungguhnya tanggung jawab yang sedemikian itu ada pada seorang raja yang menguasai seluruh hamba-hambanya. Sedangkan dirimu harus mentaati peraturan negara agar hidupmu tidak diasingkan sesama dan selamat. Dirimu akan menjadi contoh bagi mereka yang ingin setia pada negara. Oleh karenanya, pesanku, jangan sekali-kali dirimu mengaku pintar. Itu bukan kewajiban manusia. Jika merasa pintar, akan mendapat murka dari Yang Maha Kuasa. Kuasa Gusti Allah tidak bisa digapai oleh manusia. Sadarilah manusia hidup itu hanya sekedar menjalani semata. Jika ada orang pintar, pasti akan ada yang lebih pintar lagi. Bahkan ada manusia pintar kalah dengan orang bodoh. Bodoh maupun pintarnya manusia itu atas kehendak Yang Maha Kuasa. Apapun yang dimiliki manusia, apapun kebisaan manusia, semua hanya diberi pinjaman oleh Yang Maha Kuasa. Jika sudah diambil, semua bakal musnah seketika karena kuasa Gusti Allah. Bisa saja hal yang telah diambil tersebut diberikan kepada manusia bodoh, sehingga manusia bodoh bisa mengalahkan manusia pintar.
Oleh karenanya pesanku lagi, carilah pengetahuan nyata, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan moksa. Ki Dharma Gandul lantas bertanya lagi, memohon agar dijelaskan tentang petilasan Keraton Kediri, yaitu Keraton Prabu Jayabaya. Kiai Kalamwadi menjawab, Sang Prabu Jayabaya tidak berdiam di Kediri sekarang, namun berdiam di Daha, terletak di sebelah timur Sungai Brantas. Sedangkan kota Kediri terletak di barat Sungai Brantas dan di sebelah timur Gunung Wilis. Di Desa Klothok, di sana terdapat batu bata putih. Itulah tempat petilasan Sang Pujaningrat. Sedangkan keraton beliau terletak di Daha, sekarang disebut dengan nama Desa Menang. Peninggalan keraton sudah tidak didapati lagi karena teruruk oleh pasir akibat muntahan lahar Gunung Kelut. Semua bekas istana dan semua petilasan tersebut sudah hilang. Pesanggrahan Wanacatur dan Taman Bagendawati juga sudah sirna. Begitu juga pesanggrahan Sabda Kadaton milik Ratu Pakedongan juga sudah sirna. Yang tertinggal hanya arca buatan Prabu Jayabaya yang ada di Candi Prudung, Tegalwangi yang terletak di sebelah timur laut dari Menang, serta arca raksasa perempuan yang diputus tangannya oleh Sunan Benang saat masuk ke wilayah Kediri. Arca tadi duduk menghadap ke barat. Ada lagi arca kuda berkepala dua terletak di Desa Bogem, wilayah distrik Sukaraja atau Sukorejo. Di daerah Lodaya atau Lodaya ada seorang raksasa wanita yang hendak ngunggah-ngunggahi atau melamar Sang Prabu Jayabaya. Akan tetapi belum sempat bertemu dengan Sang Prabu. Raksasa wanita tadi dikeroyok oleh para prajurit. Sang raksasa jatuh terkapar, tapi belum meninggal dunia. Begitu ditanya, dia menjawab bahwa hendak melamar Sang Prabu Jayabaya. Sang Prabu lantas menanyakan hal itu kepada sang raksasa. Sang Prabu mendapatkan jawaban serupa. Sang Prabu lantas berkata, "Wahai raksasa, sepeninggalku kelak di sebelah barat dari daerah ini akan ada seorang raja. Letak istananya ada di Prambanan. Dialah nanti yang bakal jadi jodohmu. Akan tetapi janganlah kamu berwujud seperti itu. Berwujudlah atau berinkarnasilah menjadi manusia. Bergantilah nama Roro Jonggrang." Setelah diberitahu akan hal itu, sang raksasa lantas meninggal dunia. Sang Prabu lantas memerintahkan kepada para abdi dalam agar supaya tempat di mana meninggalnya putri raksasa tadi diberi nama Desa Gumuruh. Tidak begitu lama kemudian Sang Prabu Jayabaya lantas memerintahkan membuat arca di Desa Bogem. Arca tadi berwujud kuda utuh dengan dua kepala, kiri kanannya diberikan batas. Patih Sang Prabu yang bernama Butalocaya serta Senopati yang bernama Tunggul Wulung bersamaan menghaturkan pertanyaan, apa yang menjadi alasan Sang Prabu menyuruh membuat arca yang sedemikian itu. Sang Prabu lantas menjawab, latar belakang beliau membuat arca sedemikian itu hanya untuk perlambang kejadian yang akan terjadi nanti. Siapa saja yang melihat perwujudan arca tadi akan paham akan kelakuan wanita zaman nanti.
jika sudah tiba masa zaman Nusa Srenggi. Bogem artinya tempat perhiasan indah. Arti simboliknya bahwa wanita itu tempat menyimpan barang-barang rahasia. Laren atau batasan yang mengelilingi arca kuda, maksudnya juga larangan. Kuda yang dijaga berarti ibarat wanita yang dilindungi. Berkepala dua adalah perlambang jika wanita Jawa kelak kebanyakan tidak setia. Walaupun tidak kurang-kurang dalam menjaganya, tetap saja bisa ingkar janji. Lagaran maksudnya adalah tempat tunggangan yang tanpa piranti apapun. Pada zaman nanti kebanyakan manusia hendak menikah tidak lagi meminta restu kedua orang tua, sebab sudah melakukan lagaran dahulu. Jika cocok, ia jadi untuk menikah. Tapi jika tidak cocok, maka urunglah dinikahi. Sang Prabu juga membangun candi sebagai tempat bagi masyarakat yang meninggal dan jenazahnya dibakar di sana, agar bisa kembali sempurna pulang ke alam sunyi. Kerak kali saat upacara pembakaran mayat, Sang Prabu berkenan hadir untuk memberikan penghormatannya. Itulah adat kebiasaan para raja di zaman dulu. Oleh karenanya, aku memohon kepada dewa atau Tuhan, semoga Sang Prabu Raja sekarang juga bersedia membangun candi untuk membakar mayat. Sebagaimana adat para raja zaman dulu, sebab diriku ini putra dalang, jangan sampai lama-lama menjadi roh penasaran. Jangan lama-lama jasadku berwujud utuh tanpa nyata. Aku berharap agar secepatnya bisa kembali ke asalnya. Di sini jelas Guru Dharma Gandul, penulis buku ini, seorang beragama Siwa Buddha. Setelah Sang Prabu Jayabaya moksa, diikuti kemudian oleh Patih Butalocaya dan Senopati Tunggul Wulung. Begitu juga putri Sang Prabu, Nimas Bagedongan, semua ikut moksa. Sang Prabu Jayabaya benar-benar moksa, artinya menyatu kembali dengan Brahman, sedangkan ketiga tokoh yang lain hanya sekedar berpindah alam. Butalocaya lantas menjadi raja makhluk halus di Kediri, Tunggul Wulung menjadi raja makhluk halus di Gunung Kelut, sedangkan Nimas Ratu Bagedongan lantas menjadi raja makhluk halus di Laut Selatan, bergelar Ratu Angin-Angin. Ada pula orang yang disayangi oleh Sang Prabu Jayabaya bernama Kramatruna. Kala Sang Prabu belum moksa, Kramatruna diperintahkan tinggal di Danau Kalasan. Setelah 300 tahun kemudian, putra raja di Prambanan bernama Lembu Mardadu atau Sang Pujaningrat naik tahta di Kediri. Istananya terletak di barat sungai. Kedi berarti wanita yang sudah tidak mendapatkan datang bulan atau menopause, sedangkan Diri berarti tubuh. Yang memberi nama adalah Dewi Kili Suci disesuaikan dengan kondisi beliau. Oleh karenanya Kediri dianggap negara wanita. Jika berperang kebanyakan menang, akan tetapi jika diserang banyak kalahnya. Watak para wanita Kediri besar hati atau percaya diri sebab terkena aura Sang Retno Dewi Kili Suci. Retno Dewi Kili Suci itu adalah saudara tua raja di Jenggala, putra Prabu Airlangga, leluhur raja-raja Kediri dan Jenggala. Pertapaan Sang Retno Dewi Kili Suci ada di sebuah gua bernama Selo Mangleng, terletak di lereng Gunung Wilis.
Kangjeng Susuhunan Ampel Denta mempunyai seorang putri bernama Ratu Patimah kala menikah dengan Nyi Ageng Pela. Ratu Patimah menikah dengan Pangeran Ibrahim di Karangkemuning. Setelah Pangeran Ibrahim Karangkemuning wafat, Ratu Patimah lantas bertapa di Manyura. Pernikahan Ratu Patimah dengan Pangeran Ibrahim memiliki seorang putri bernama Nyi Ageng Malaka, dijodohkan dengan Raden Patah. Raden Patah atau Raden Praba, putra Prabu Brawijaya dengan Putri Cina, yang lantas diberikan kepada Arya Damar, Adipati Palembang. Setelah naik tahta bergelar Sultan Shah Alam Akbar Sirullah Khalifatur Rasul Amirul Mukminin Rajudil Abdul Hamid Haq atau Sultan Adi Surya Alam ing Bintara Demak. Putri Campa yang bernama Dewi Anarawati atau Ratu Emas yang diperistri Prabu Brawijaya mempunyai 3 putra. 1. Putri bernama Retno Pambayun dijodohkan dengan Adipati Andayaningrat, penguasa Pengging, kala zaman pemberontakan negara Bali kepada Majapahit. 2. Raden Arya Lembu Peteng, Adipati di Madura. 3. Masih teramat muda dan suka bertapa, bernama Raden Gugur setelah Muksa bergelar Sunan Lawu. Kakak Putri Campa bernama Bisman Hawanti dinikahi putra Syekh Jumadil Kubro yang terlahir dari Siti Fatimah Kamaruni, masih keturunan Kangjeng Nabi Muhammad, bernama Maulana Ibrahim berasal dari Jeddah. Lantas pindah ke Campa, menjadi imam di tanah asmara di Campa, sehingga lantas terkenal dengan gelar Syekh Maulana Ibrahim Asmara. Beliaulah ayahanda Susunan Ampel Denta atau Sunan Ampel Surabaya. Sedangkan adik Putri Campa laki-laki bernama Aswatidap sudah memeluk agama Islam, berguru kepada Syekh Maulana Ibrahim, lantas naik tahta menjadi Raja Pandita di Campa menggantikan kedudukan ayahandanya. Berputra 1 bernama Raden Rahmat, sedangkan kakak Putri Campa yang dinikahi Maulana Ibrahim berputra Sayyid Ali Rahmat, di Jawa terkenal dengan gelar Susuhunan Katib ing Surabaya. Bertempat di Ampel Denta, lantas terkenal dengan gelar Susuhunan Ampel Denta atau Sunan Ampel. Campa adalah wilayah yang terletak di India belakang atau Indochina. Sayyid Kramat yang diceritakan dalam buku ini bergelar Susuhunan ing Bonang atau Sunan Penang. Tamat.